Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di modul 2, penarikan sampel dan estimasi parameter. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Aufa Almadani dari angkatan 2021 sebagai salah satu pengampu dari modul 2. Tentunya saya tidak sendiri di modul 2, ada dua rekan saya, yaitu ada Hans Pandu dari angkatan 2022 dan juga Selvia Sekar dari angkatan 2022. Modul 2 memiliki judul penarikan sampel dan estimasi parameter, di mana pada praktikum kali ini kita akan melakukan penarikan sampel, teman-teman. Caranya gimana sih? Caranya dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kemudian, data yang telah kita sebar akan kita olah dengan pengujian seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji sampel tunggal. Lalu setelah kita lakukan pengujian tersebut, kita akan melakukan visualisasi data, teman-teman, di mana kita akan menggunakan dua visualisasi data, yaitu pie chart dan juga histogram. Di mana penggunaan pie chart dan histogram kita menggunakan bantuan pivot table di Excel. Oke, kita langsung saja sedikit review materi dari modul 2. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Oke, simpelnya seperti ini, teman-teman. Kita fokus di sampel dulu. Sampel itu apa sih? Sampel itu merupakan sebagian anggota dari populasi yang mewakili populasinya. For the example atau contohnya gini, teman-teman. Jika ada penelitian dengan judul tingkat kesiapan ujian akhir semester murid kelas 7 SMP, maka objek penelitiannya atau populasinya adalah murid kelas 7 SMP. Sedangkan sampelnya adalah beberapa murid kelas 7 SMP yang dianggap telah mewakili populasinya. Kemudian, dalam penarikan sampel itu dikenal dengan cara sampling, teman-teman, di mana sampling terbagi menjadi dua, yaitu random sampling dan non-random sampling. Random sampling itu apa sih? Random sampling simpelnya seperti ini. Penarikan sampel dengan populasinya itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jadi sifatnya itu bersifat objektif ya, teman-teman. Sedangkan non-random sampling itu kebalikan dari kebalikan dari random sampling, di mana non-random sampling itu bersifat subjektif. Oke, kita lihat pada bagian berikut ini, teman-teman. Random sampling terbagi menjadi beberapa. Ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified random sampling, cluster sampling, dan multi-stack random sampling. Untuk detail-detailnya teman-teman bisa baca lagi ya nanti untuk di modulnya. Kemudian di non-random sampling terbagi menjadi 4, ada confidence sampling, ada judgment sampling, quota sampling, dan juga snowball sampling. Lalu, di modul 2 ini berkaitan erat dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektivitasan suatu alat ukur untuk memperoleh data. Misal, sebagai contoh, di gambar ini ada penggaris kan ya, teman-teman. Nah, penggaris itu dikatakan valid ketika dia untuk mengukur panjang, namun tidak valid ketika dia digunakan untuk mengukur berat. Oke, selanjutnya kita move ke reliabilitas. Reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur bisa dipercaya atau diandalkan untuk dipakai berulang-ulang. Contohnya seperti ini, teman-teman. Masih di penggaris. Penggaris dengan kondisi yang bengkok atau patah, ketika kita gunakan berkali-kali, hasilnya belum tentu sama, teman-teman. Misal ukuran panjangnya sekian, 9 cm, lalu kita ukur lagi di pengukuran ke-10, bisa berubah menjadi 8 cm. Maka penggaris yang bengkok atau yang patah tersebut dikatakan tidak reliable.
Kemudian teman-teman, di modul 2 juga berkaitan erat dengan estimasi parameter. Sebelum ke estimasi parameter sendiri, saya jelaskan sedikit dengan estimasi itu apa sih? Estimasi atau penduga adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, sifat estimasi dikenal sebagai estimator. Ingat ya teman-teman, sifat estimasi dikenal sebagai estimator. Di mana sifat estimator yang baik itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada tidak bias, kemudian ada efisien, dan yang ketiga ada konsisten. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidak bias. Tidak bias artinya nilai harapan sama atau sejajar dengan nilai parameternya. Bisa dilihat teman-teman. Untuk gambar yang pertama yang tidak bias, garis yang berwarna biru adalah estimator yang tidak bias karena nilainya itu nilai harapan sejajar dengan nilai parameternya. Sedangkan garis kurva yang merah dikatakan bias karena nilai harapannya tidak sejajar dengan nilai parameternya. Kemudian yang kedua kita move ke sifat estimator efisien. Nah, di sifat estimator efisien ini dua-duanya merupakan tidak bias, tetapi estimator yang pertama dikatakan lebih baik. Kenapa teman-teman? Karena variansi lebih kecil daripada variansi yang lainnya. Hal ini ditunjukkan nilai lonceng yang semakin mengkerucut ke atas. Terakhir ada konsisten. Sifat estimator konsisten yaitu semakin banyak sampelnya, maka akan semakin mendekati nilai parameter. Nah, di sini ada 3 sampel, yaitu N sama dengan 5, N sama dengan 15, dan juga N sama dengan 50. Yang terbaik adalah jumlah sampel yang 50 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan antara sifat-sifat estimator yaitu tidak bias, efisien, dan juga konsisten. Terakhir, untuk praktikum kali ini berkaitan erat dengan data kualitatif dan juga kuantitatif. Oke, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Sedangkan data kuantitatif adalah nilai data yang berupa hitungan atau angka di mana setiap kumpulan data memiliki nilai numerik yang unik. Jadi teman-teman, di modul 2 kali ini pokoknya asik banget. Kalian akan melakukan penyebaran kuesioner, akan bisa membedakan antara data kualitatif kuantitatif, akan melakukan pengujian dari uji validitas, reliabilitas, uji sampel tunggal, hingga visualisasi data dengan pivot table yaitu pie chart dan juga histogram. Mungkin sekian review materi dari modul 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di modul 2. Semangat praktikum!